قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa datang berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Datang ke kota Madinah merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena memang semua mereka yang datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke tanah haram, maka mereka menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuh sa'aluhu fa'atahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah umrah wafdullah, mereka itu datang karena Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat wufud itu artinya adalah mereka yang datang ke suatu tempat karena sesuatu, dan kita datang ke sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan da'ahum fa'ajabu, yang membuat mereka datang ke tanah haram tersebut tidak lain tidak bukan adalah karena seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ajabu, mereka menjawab seruan tersebut dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah sesungguhnya kami datang menjawab seruanmu. Sa'aluhu fa'atahum, kemudian ketika mereka melakukan yang demikian, Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Dikala mereka berdoa, maka Allah pun akan kabulkan doa-doa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, ikhwatul Islam, maka syukur tersebut adalah ibadah kepada Allah. Dikala kita beribadah kepada Allah, maka itu adalah bersyukur kepada Allah. Dikala kita bersyukur kepada Allah, maka itu adalah ibadah kepada Allah. Artinya bahwa ibadah dengan syukur dua hal yang tidak bisa terpisahkan, sehingga kita ingin selalu beribadah kepada Allah sampai kita wafat, sebagaimana kita bersyukur kepada Allah sampai kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam adalah seorang nabi yang raufur rahim, nabi yang santun, nabi yang sayang, nabi yang penyayang kepada umatnya. Di dalam hadis yang selalu kita bacakan, hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Kemudian maka Aisyah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya. Karena dalam keadaan bahagia, biasanya kita akan mengabulkan orang-orang yang memberikan atau orang yang meminta.
Maka di saat itulah Aisyah memanfaatkan kesempatan kebahagiaan Nabi untuk meminta kepadanya. Namun anehnya, berbeda permintaan ibunda kita Aisyah dengan permintaan yang lainnya. Mungkin sebahagian kaum muslimin mereka memanfaatkan meminta ini, meminta itu. Namun permintaan ibunda kita Aisyah adalah meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan diriku." Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar permintaan istrinya yang paling dia cintai, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Bahkan kalau Nabi tidak, atau kalau Aisyah tidak memintanya, Nabi juga akan melakukannya. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah. Dan di antara salah satu isi daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk ibunda kita Aisyah sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah. Ya Allah, ampunkan dosa apa yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Itu adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada ibunda kita Aisyah. Karena Aisyah setelah mendengarkan Nabi berdoa, dia gembira sekali karena ada namanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Siapa yang tidak bahagia kalau didoakan oleh nabinya? Jangankan Nabi, orang tua kita saja yang mendoakan diri kita dan menyebut nama kita, "Ya Allah, ampunkan dosa anakku yang bernama Muhammad," misalnya. Maka kita akan bahagia dengan doa tersebut. Kalau ada seorang ulama yang mendoakan diri kita, kalau ada seorang guru yang mendoakan diri kita, kalau ada ustaz, ibuya yang mengatakan, "Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan," siapa yang tidak bahagia dengan doa tersebut? Semua kita akan bahagia. Apalagi kalau yang mendoakannya adalah Muhammad bin Abdullah, yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ayasurruki du'ai?" Apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka seketika itu juga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pula aku tidak bahagia? Aku tidak bangga, aku tidak gembira. Engkau doakan diriku dengan doa yang sangat indah, yang mana tidak akan kita lewatkan dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kecuali ada kalimat, 'Ya Allah, ampunkan dosaku.'" Itu semua kata sepakat. Setiap kali kita berdoa, pasti ada kalimat ini. Kemudian Nabi doakan ibunda kita Aisyah, maka tentunya Aisyah merasa bahagia dengan doa tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka setelahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini untuk kita ikhwatul Islam agar kita tahu apa makna firman Allah, "Bil mu'minina raufur rahim." Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Maka setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku." Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita di dalam doa-doanya. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah berikan ampunan kepada umatnya, agar Allah berikan keberkahan kepada mereka, agar Allah lebihkan mereka di antara umat-umat yang lainnya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kami menyebutkan, kita saja berdoa untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang ada hari yang kita lewatkan dan kita lupa berdoa untuk diri sendiri, apalagi berdoa untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Dan begitulah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita, dan tentunya kita tidak juga pernah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat salam yang selalu kita ucapkan, di dalam kalimat selawat yang selalu kita panjatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bagian di antara kita ingin berbalas jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan salam, sebagaimana pula kita senantiasa mengucapkan selawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan
pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, bahwa Madinah memang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Itu merupakan di antara keutamaan kota Madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berada di sana untuk selama-lamanya. Nabi hidup di sana setelah Nabi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi pun akan meninggal di sana untuk selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, dan itulah yang menyebabkan kemuliaan bagi penduduk Madinah dan juga bagi kita yang berziarah ke kota Madinah. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita berziarah ke sana adalah perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Madinah betul-betul ada di dalam hati baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah yang lain di kota Islam juga menunjukkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghabiskan waktunya di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan meninggal di kota Madinah. Adalah kejadian yang juga terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah terjadi Fathu Makkah, maka ada kejadian yang kedua setelahnya yang bernama Ghazwatul Hunain, yaitu peperangan Hunain. Sebuah peperangan yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Perang Hunain ini kota Islam. Hunain itu ada sebuah tempat yang berada di antara Makkah dan Taif. Hunain itu ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke sebuah tempat yang bernama Hunain, dan alasannya tidak lain tidak bukan karena ketika terjadi Fathu Makkah, orang-orang yang ada di sekitar Makkah mereka khawatir. Mereka takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Makkah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang musyrikun sekarang sudah berpindah ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka khawatir. Maka mereka mengumpulkan pasukan yang begitu banyak. Kemudian mereka berkumpul di sebuah daerah yang bernama Hunain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang ini berkumpul di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua para sahabat yang ada, baik mereka yang berasal dari Madinah ataupun mereka yang baru saja masuk Islam dari orang-orang Makkah, sehingga berkumpullah dua pasukan yang besar dari Makkah dan dari Madinah. Kemudian di kota Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawm Hunain." Ingatlah dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang sangat banyak sekali kepada kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan kaum muslimin berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla sendirian. Pasti Allah berikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Kemudian salah satunya adalah peperangan Hunain. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa kata Allah? "Iz a'jabatkum kasratukum." Ingatlah dikala terjadi perang Hunain, kalian merasa bangga, kalian merasa takjub dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah-jumlah yang lainnya. Karena biasanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, baik peperangan yang disebut dengan ghazwah atau dengan sariyah, Nabi yang ikut atau Nabi tidak ikut, jarang di antara jumlah kaum muslimin yang lebih jumlahnya daripada 3.000 orang. Misalnya kita contohkan dalam perang Badar, kaum muslimin hanya 300 orang saja. Dalam perang Uhud, kaum muslimin jumlah pertamanya 1.000, kemudian menjadi 700. Kemudian dalam perang Khandak, kaum muslimin yang ikut menggali Khandak bersama Nabi jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Kemudian dalam perang Mu'tah ini adalah peperangan yang terjadi sebelum Fathu Makkah, yang lawan mereka adalah orang-orang Romawi. Berkumpul di sana kurang lebih 120.000 orang. Kemudian berapa pasukan Nabi SAW yang dipimpin oleh orang-orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, 120.000 orang musuhnya. Berapa jumlah kaum muslimin? Kurang lebih 3.000 orang saja. Artinya jumlah kaum muslimin tidak pernah banyak. Yang paling banyak jumlah kaum muslimin adalah 3.000 orang saja. Namun tiba-tiba ketika terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena berkumpul orang Madinah yang ikut bersama Nabi SAW ke Mekah, dan orang Mekah yang baru saja masuk dalam agama Islam, mereka semuanya berkumpul, sehingga disebutkan di kota Islam dalam peperangan ini pasukan kaum muslimin ada yang menyebutkan kurang lebih 14.000 orang, ada yang menyebutkan 15.000 orang. Pasukan yang jarang kaum muslimin mengumpulkan jumlah yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Id a'jabatkum kathratukum."
dikala kalian mulai bangga dengan jumlah yang banyak. Artinya apa ikhwatal Islam? Karena biasanya jumlah kaum muslimin sedikit. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, namun mereka tetap diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberikan kemenangan adalah Allah, bukan jumlah dan kekuatan manusia, tapi karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit akan mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah. Artinya semuanya karena iman dan takwa, bukan karena jumlah. Jadi kalau seandainya ada di antara kita mengatakan jumlah kita banyak, kita tidak akan pernah kalah, salah kalimatnya. Karena yang membuat menang, yang memberikan kemenangan adalah Rabbul Izzat wal Jalalah. Di antara salah satu buktinya adalah perang Hunain. Allah mengingatkan kepada kita bersama, "Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a." Yang mana jumlah banyak tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang begitu banyak jumlahnya, mereka tiba di Hunain. Kemudian dikala mereka tiba di Hunain, tiba-tiba dikala mereka sampai di sana, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan dadakan orang-orang yang ada di Hunain, yang mereka sudah bersembunyi di balik bukit. Karena apabila kita melakukan perjalanan meninggalkan Makkah, kita akan lihat perbukitan di kiri dan di kanan. Jadi mereka bersembunyi di sana. Dikala mereka bersembunyi, kemudian sampai jumlah kaum muslimin puluhan ribu atau 12.000, 14.000, 15.000 jumlahnya, maka kaum muslimin ini dihujani oleh anak panah dan begitu juga tombak-tombak yang ada. Sehingga dikala dihujani dengan anak panah, kaum muslimin kaget, terkejut. Maka apa yang terjadi setelahnya? Yang tadi jumlahnya 12.000 atau 14.000 ini lari semuanya. Kecuali hanya beberapa orang saja. Ada yang menyebutkan puluhan, ada yang menyebutkan ratusan yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran. Karena salah satu yang akan menghancurkan seseorang adalah kesombongan. Makanya Allah menyebutkan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Idz a'jabatkum kasratukum. Allah memberikan pertolongan kepada kalian dalam tempat yang sangat banyak, salah satunya dikala terjadi perang Hunain. Namun dikala terjadi perang Hunain, sebahagian kaum muslimin mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus didengar. Mereka mengatakan, kalau jumlah kita sedikit saja kita menang, bagaimana kalau dengan jumlah kita yang banyak? Artinya mereka menyebutkan lan nadribal yawm, hari ini kita tidak akan pernah terkalahkan. Dan itu adalah kalimat yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan lan nadribal yawm, kita tidak akan kalah pada hari ini. Karena kalau jumlah sedikit menang, maka otomatis jumlah yang banyak lebih menang lagi. Itu menurut mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di awalnya memberikan pelajaran bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semuanya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sedikit saja. Kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mereka sudah meninggalkan Nabi. Maka pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil pasukan tersebut. Namun suara Nabi tidak didengarkan oleh para sahabat yang ada pada waktu itu. Karena suara Nabi tidak terlalu kuat. Maka Nabi meminta tolong kepada pamannya yang bernama Al-Abbas. Karena Abbas ini orangnya besar, orangnya kuat, dan dia itu memiliki suara yang lantang, sayyidan. Dia itu adalah orang yang kuat suaranya. Maka Nabi SAW minta tolong kepada Al-Abbas, wahai Abbas, sampaikan kepada para sahabatku agar mereka kembali. Maka Al-Abbas pada waktu itu memanggil sahabat-sahabat Nabi SAW. Baru setelahnya para sahabat kembali berkumpul menolong Rasulullah SAW. Apa maknanya ikhwatul Islam? Artinya bahwa dikala mereka merasa takjub dengan jumlah yang banyak, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran agar mereka tidak kembali mengucapkan kalimat tersebut. Makanya Allah menyebutkan falam tughni ankum minallahi syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Tsumma wallaitum mudbirin. Pada akhirnya Allah menyebutkan setelahnya kalian pun lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, setelah mereka kembali berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kembali melanjutkan firman-Nya. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah menurunkan ketenangan terhadap kaum muslimin. Makanya peperangan Hunain ini adalah perang yang kurang lebih sama dengan perang Badar. Di antara salah satu kesamaannya, sama-sama diturunkan oleh Allah malaikat. Di perang Badar Allah turunkan malaikat. Di perang Hunain Allah juga turunkan malaikat. Namun yang membedakan antara keduanya, malaikat yang turun dalam perang Badar, mereka ikut berperang bersama Nabi.
malaikat yang turun dalam perang Hunain, mereka tidak berperang bersama Nabi, tapi mereka turun untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin atau memberikan motivasi kepada mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Artinya di dalam perang Hunain malaikat juga diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak ikut berperang. Tapi di perang Badar malaikat turun, mereka ikut berperang melawan orang-orang musyrikun. Karena orang-orang musyrikun pada waktu itu dibantu oleh syaitan, oleh iblis. Makanya kaum muslimin dibantu oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Dikala iblis memperhatikan malaikat-malaikat Allah turun membantu kaum muslimin, maka mereka meninggalkan orang-orang kufar. Sedangkan di perang Hunain, maka mereka tidak ikut berperang, hanya dikala mereka diturunkan oleh Allah memberikan kekuatan tambahan kepada kaum muslimin untuk berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya ikhwatul Islam, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian dikala kaum muslimin menang, maka mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak yang tidak pernah ada duanya. Jadi harta rampasan yang paling banyak didapatkan oleh Nabi dan para sahabat adalah dikala terjadi perang Hunain. Karena memang kabilah-kabilah yang ada di Mekah sebelum mereka berperang, mereka membawa semua keluarganya dan mereka membawa semua hartanya dengan tujuan agar mereka semangat mempertahankan harta dan keluarganya. Namun pada akhirnya dikala mereka kalah, harta dan keluarga mereka menjadi bagian daripada kaum muslimin. Sehingga perang Hunain itu adalah perang yang sangat banyak sekali harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian di ikhwatul Islam, di antara perbedaan perang Hunain ini, perbedaan yang berikutnya, ketika Nabi SAW ingin membagikan harta rampasan, jumlah kaum muslimin yang berasal dari Madinah kurang lebih 12.000 orang. Jumlah pasukan Nabi yang berasal dari kota Mekah atau mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang saja. Nah, dikala Nabi ingin membagikan harta rampasan, Nabi tidak memberikan sedikit pun harta rampasan kepada penduduk Madinah. Karena biasanya harta rampasan itu dibagikan kepada semua yang ikut. Namun tiba-tiba dikala terjadi perang Hunain, orang Madinah tidak mendapatkan bagian harta rampasannya. Orang Makkah yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, karena jarak Fatu Makkah dengan Hunain hanya 2 minggu saja, mereka mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak. Misalnya Abu Sufyan yang baru saja masuk ke dalam agama Islam mendapatkan 100 ekor unta. Misalnya Umayyah anaknya Abu Jahal mendapatkan 100 ekor unta. Begitu juga misalnya Safwan anaknya Umayyah, anaknya dan ikut orang-orang musyrikun. Mereka mendapatkan ratusan ekor unta. Ada yang 300, ada yang 200, ada yang 100. Dan kita tahu unta itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, kalau unta-unta yang kita lihat itu adalah unta-unta yang biasa. Kalau sebahagian orang yang tinggal di daerah Arab, bukan di Arab Saudi saja, tapi di daerah Arab ini ikhwatul Islam, mereka itu memiliki unta yang khusus. Sebagaimana kendaraan kita, mobil ada perbedaannya antara mobil A dengan mobil B. Begitu juga dengan unta. Unta yang biasa kita perhatikan, itu unta biasa, harganya juga biasa. Tapi unta itu ikhwatul Islam, kalau seandainya yang bagus, itu nilainya sangat tinggi sekali. Kadang hampir harganya itu kurang lebih, kami pernah memperhatikan, teman kami melihatkan unta kepada kami, harganya sampai kurang lebih 1 juta. 1 juta rial maksudnya. Bukan 1 juta rupiah, 1 juta ringgit atau 1 juta rial. Artinya ikhwatul Islam, unta itu bukan barang yang sembarangan. Nah, Nabi SAW dikala terjadi perang Hunain memberikan semua harta rampasan ini kepada orang-orang Mekah, sehingga membuat orang Madinah cemburu. Kenapa Nabi SAW tidak memberikan harta rampasan kepada kami? Apa salah kami? Apakah Nabi tidak lagi suka? Atau apakah Nabi SAW tidak lagi mau tinggal di kota Madinah? Atau apa sesuatu yang mereka memikirkan sesuatu yang macam-macam? Karena biasanya Nabi tidak pernah melakukan yang demikian. Sehingga ikhwatul Islam, setelah harta rampasan dibagikan kepada semua Madinah atau kepada semua orang-orang yang ada di Mekah, maka di saat itulah mulai beredar isu dari orang-orang Madinah bahwa mereka mungkin Nabi tidak lagi tinggal di Madinah, atau Nabi SAW tidak sayang lagi kepada mereka. Itulah ibaratnya. Kemudian akhirnya Nabi SAW mendengarkan kabar tersebut. Ketika Nabi SAW mendengarkan kabar ini, maka Nabi memanggil salah seorang sahabat, pemimpin orang Madinah, salah satunya adalah Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dia bertanya, apakah benar berita yang beredar di kalangan orang-orang Madinah? Maka sahabat ini mengatakan, benar ya Rasulullah. Kemudian setelahnya Nabi mengumpulkan orang-orang Madinah. Ketika Nabi mengumpulkan orang Madinah, maka Nabi mengatakan, wahai kalian orang-orang Madinah,
ketahuilah, singkat cerita ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan ketahuilah, aku melakukan yang demikian untuk ta'liful qulub, atau yang kita kenal dengan mu'allaf. Mereka yang baru saja masuk dalam agama Islam. Ketika mereka masuk dalam agama Islam, maka mereka butuh dikuatkan keislamannya. Dan salah satu cara Nabi menguatkan keislaman tersebut adalah dengan memberikan harta rampasan kepada mereka. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, ada zakat untuk mereka-mereka yang mu'allaf. Dan mu'allaf itu bisa jadi orang yang baru saja masuk Islam. Yang baru, bukan yang lama. Kalau disebut dengan lama, maka semua sahabat Nabi disebut dengan mu'allaf. Tapi yang baru saja masuk ke agama Islam, berarti yang sudah 10 tahun, yang sudah 20 tahun, tidak lagi disebut dengan mu'allaf, yang baru saja masuk ke agama Islam. Kemudian orang yang diharapkan keislamannya juga disebut dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu bukan hanya muslim saja, tapi mereka yang diharapkan keislamannya. Misalnya kita ada tetangga yang bukan muslim, kemudian kita melakukan kebaikan kepadanya, mereka bertanya-tanya tentang Islam, dan kita berharap agar dia masuk dalam agama Islam. Maka di saat itulah kalau Allah berikan kepada kita kelapangan harta yang paling bagus, kita sedekahkan kepada mereka pada waktu itu. Kemudian mu'allaf itu juga mereka yang dikhawatirkan kejahatannya. Misalnya ada orang yang jahat, kemudian kita dengan memberikan sedikit bantuan kepadanya, harta kepadanya, artinya kejahatannya berkurang, maka itu juga disebut dengan mu'allaf. Jadi kata-kata mu'allaf itu luas. Nah, Nabi SAW menyebutkan alasannya. Wahai orang-orang Madinah, di antara salah satu alasanku memberikan harta rampasan kepada penduduk Makkah, karena itu adalah ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka, agar mereka kokoh dalam agama. Kemudian setelahnya mendengarkan pemaparan dari baginda Nabi yang mulia SAW, maka barulah orang-orang Madinah mengetahui ternyata Nabi SAW tidak pernah melupakan mereka. Karena Nabi SAW menyebutkan laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Nabi menyebutkan kalaulah bukan karena hijrah, maka aku menjadi bagian daripada orang-orang Ansar. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, kalaulah bukan karena hijrah, maka aku menjadi bagian daripada kalian. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya penduduk Madinah menempuh suatu jalan dan orang lain menempuh suatu jalan, maka aku akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang Madinah atau oleh orang-orang Ansar. Artinya Nabi SAW sayang, Nabi cinta kepada mereka semuanya. Yang mana pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai orang-orang Madinah, ya ma'syaral ansar, ala tardawna an yarji'an nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai penduduk Madinah, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian bangga, tidakkah kalian rela ketika manusia mereka pulang dengan membawa harta rampasannya? Ada yang pulang membawa kuda, membawa unta, membawa harta, sedangkan kalian, karena orang Madinah tidak mendapatkan harta rampasan, sedangkan yang kalian bawa pulang adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, orang-orang Madinah baru tahu ternyata Nabi tidak pernah lupa kepada mereka. Ternyata Nabi sayang kepada mereka. Ternyata Nabi SAW tidak memberikan harta rampasan kepada penduduk Madinah, karena harta yang sesungguhnya untuk penduduk Madinah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya Nabi menyebutkan, ala tardawna an yarji'an nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah SAW. Tidakkah kalian bangga dikala Nabi yang pulang bersama kalian? Manusia pulang dengan harta, kalian pulang dengan membawa baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ya kata Islam? Berarti Nabi tidak akan pernah tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Nabi akan tetap kembali ke kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan janjinya. Dan ini sama dengan ungkapan yang kemarin kita telah menyebutkan. Nabi berkata dikala berada di Bukit Safa, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan kematian ini juga adalah kematian kalian. Artinya aku akan selalu bersama kalian, wahai penduduk Madinah. Sisa hidupku aku akan habiskan bersama kalian, dan wafatku juga akan bersama kalian. Sehingga pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi SAW pun kembali ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW wafat di kota Madinah, dan juga dikuburkan di kota Madinah. Yang mana kewajiban kita ketika kita berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menjelaskan doa yang dianjurkan bagi kita membacanya ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi. Siapa yang masih hafal? Siapa yang masih hafal doa yang kemarin telah kita jelaskan?
Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat? Ayo ikhwatul Islam, doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin menambah, maka tidak menjadi masalah. Dan tambahan tersebut adalah saksi kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi adalah umat yang berbeda dari umat-umat yang lainnya. Kalau umat yang lain, mereka tidak mau bersaksi kepada nabinya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menyebutkan wa nashhadu annaka ballagta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta billahi haqqa jihadi. Ini adalah kesaksian umat Nabi kepada nabinya. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan di ikhwatul Islam bahwa nanti dikala Allah kumpulkan semua manusia dengan nabinya, setiap kaum mereka akan mendustakan nabinya. Ya Allah, Engkau tidak pernah mengutus dia kepada kami. Maka Nabi tersebut ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apakah aku mengutus kalian? Maka Nabi mengatakan, iya ya Allah. Siapa saksinya? Yang menjadi saksi adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat-umat sebelum Nabi, mereka tidak mau bersaksi kepada nabinya. Bahkan mereka berbohong atas nama nabinya. Makanya orang yang berbohong kepada nabinya, itu bukan sifat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sifat umat-umat terdahulu. Mereka yang membohongi nabinya. Umat Nabi tidak akan pernah membohongi nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di antara umat Nabi yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak pantas menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat yang berbohong kepada nabinya adalah umat-umat sebelumnya. Sedangkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, faktanya banyak di antara umat Nabi yang berbohong atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara tambahan doa tersebut adalah kesaksian kita bersama kepada Nabi. Wa nashhadu annaka ballagta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta billahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita membacanya ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul Islam, ketika berziarah ke perkuburan Nabi, maka doanya adalah assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhadu annaka ballagta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta billahi haqqa jihadi. Kemarin hanya potongan sedikit saja di awal kita sebutkan doanya. Sekarang kita tambah dengan kesaksian kita sebagai umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal doanya? Ada yang sudah hafal? Doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tapi sampai akhir ya. Baik, silakan. Wa jazaka afdala Masya Allah, artinya keselamatan untukmu ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhadu annaka ballagta risalah wa addaita amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi karena Allah haqqa jihadi. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Itu adalah di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ikhwatul Islam ketika kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ibu. Ini ya. Ini ya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin,
Kemudian juga di antara yang harus kita ketahui, adab-adab berziarah kubur kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah untuk berziarah kubur kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Kita masuk dari pintu Assalam, pintu bagian depan, kemudian kita langsung menuju ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya ikhwatul Islam ada adab-adab yang dianjurkan bagi kita menjaganya ketika kita berada di perkuburan atau berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan doa ini, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa ini ikhwatul Islam tidak mesti sejajar kita dengan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sejajar atau tidak sejajar, maka tidak mesti bagi kita sejajar dengan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sejajar, bisa jadi setelahnya. Begitulah kita mengucapkan doa di perkuburan baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada poin yang kita anjurkan bagi kita memperhatikannya. Dan kami mohon maaf ya ikhwatul Islam kalau seandainya nasihat-nasihat ini agak sedikit berat bagi kita menerimanya, tapi dianjurkan bagi kita menyampaikannya. Yang pertama ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita muliakan dikala Nabi hidup atau dikala Nabi wafat. Sama saja. Nabi hidup wajib kita muliakan, Nabi wafat juga wajib bagi kita memuliakannya. Jadi hukum kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum yang berkaitan antara umat Nabi dengan Nabinya sama. Artinya Nabi itu mulia dikala Nabi hidup dan Nabi mulia dikala Nabi wafat. Misalnya perkataan yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi wafat, maka orang-orang tidak percaya kalau Nabi wafat karena memang tidak ada perubahan di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya Nabi sama dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur seperti biasa. Makanya datanglah Umar bin Khattab, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikala masuk ke rumah putrinya Aisyah, maka Abu Bakar membuka muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena wajah Nabi ditutupi dengan sebuah pakaian, yang mana pakaian ini terkenal dengan pakaian dari Yaman. Karena memang pakaian-pakaian dulunya itu terkenal dari Yaman. Dan Yaman itu bukan Yaman sekarang. Yaman itu ikhwatul Islam ada sebuah daerah yang berasal di belakang Taif, semuanya disebut dengan Yaman. Makanya di Ka'bah ada rukun Yaman. Ada rukun Yaman atau Yamani yang kita kenal dengan Yamani. Artinya daerah yang sejajar dengan sisi Ka'bah ini semuanya disebut dengan Yaman. Nah, daerah tersebut terkenal dengan pakaiannya. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukanya ditutup. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dibuka wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala wajah Nabi dibuka, maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tibta hayyan wa mayyita. Alangkah indahnya dirimu ya Rasulullah dikala engkau hidup atau dikala engkau wafat. Artinya apa ikhwatul Islam? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib bagi kita sebagai umat Nabi memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dikala Nabi hidup atau dikala Nabi wafat. Begitu juga dengan ucapan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang memegang jasad Nabi, dia yang memegang tubuh Nabi, dia yang memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ucapan Abu Thalib atau Ali bin Abi Thalib? Sama, ma atyabaka hayyan wa mayyita. Alangkah indahnya dirimu dikala engkau hidup dan dikala engkau wafat ya Rasulullah. Artinya apa ikhwatul Islam? Allah menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala Nabi hidup dan dikala Nabi wafat. Maka wajib bagi umat Nabi memuliakan Nabi dikala Nabi hidup dan dikala Nabi sudah wafat. Dan di antara salah satunya, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama ikhwatul Islam, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka janganlah angkat suara, jangan ribut di sana. Jangan fokus kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berlaku ketika Nabi hidup dan ketika Nabi wafat. Kalau Nabi hidup, nggak boleh bagi kita mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi wafat, demikian juga keadaannya. Makanya dikala kita berziarah ke kuburan Nabi, jangan angkat suara di sana. Muliakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk seseorang mengangkat suara adalah poin yang kedua. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama, bukan karena yang lain.
Apa maknanya? Karena banyak di antara kaum muslimin mereka berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada niat yang lain di sana. Apa niat yang lain, ikhwatul Islam? Kami mohon maaf ya, karena memang ini merupakan wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Banyak di antara kita yang berziarah ke perkuburan Nabi, namun dia lebih sibuk dengan media sosialnya dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah namanya berziarah bukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sambil berziarah ke perkuburan Nabi. Halo guys, sekarang lagi berada di perkuburan Nabi. Apakah demikian tata cara kita berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kalau nanti kita berziarah ke kota Islam, masukkan sesuatu yang melalaikan kita daripada berziarah tersebut, karena ini merupakan fitnah yang melanda kaum muslimin. Karena apabila kita sudah mulai berbicara di sana, kita akan bisa mengangkat suara. Dan dikhawatirkan dikala kita mengangkat suara kita tinggi daripada suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terjebak ke dalam hadis atau ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin mereka lupa berdoa dikala mereka sampai di perkuburan Nabi, mereka lebih sibuk dengan yang lainnya. Ini adalah perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka baca. Apakah itu yang namanya berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berziarah ke perkuburan Nabi, ikhwatul Islam. Dikala kita sampai di sana, kita mengucapkan doa yang tadi kita bacakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Dan itu baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi doa kepada Abu Bakar As-Siddiq, belum lagi doa kepada Umar bin Khattab. Dikala kita berada di perkuburan atau berziarah ke perkuburan Nabi, maka di sana ada 3 orang yang harus kita doakan. Nabi yang pertama, Abu Bakar yang kedua, Ali yang ketiga, atau Umar yang ketiga. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, atau Assalamualaikum ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar juga kita mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Artinya ikhwatul Islam, itulah adab yang harus kita jaga jika kita berada di perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita melakukan sesuatu yang akan menghilangkan nilai-nilai daripada adab kita kepada baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu belajar tentang adab dan akhlak, namun kita lebih fokus kepada adab dan akhlak kepada sesama, kepada manusia. Dan kita lupa belajar adab dan belajar akhlak kepada siapa yang pertama kali kita harus belajar adab dan belajar akhlak. Yang pertama kali kita belajar adab dan akhlak adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang pertama itu adalah adab kepada Allah. Adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah. Adab yang ketiga baru adab kepada sesama manusia. Bisa dipahami? Kadang-kadang kita mungkin ada orang yang, bahkan ada apabila ada orang yang lewat, misalnya orang lewat di depan kita tanpa menyapa, ini biasanya adat dan tradisi kita. Ada orang yang lewat di depan kita lagi duduk, kemudian dia lewat begitu saja. Maka sebagian kaum muslimin mengatakan dia kurang beradab. Nah sekarang ada orang yang lewat di perkuburan Nabi sambil bercerita. Mana yang lebih parah? Kita mungkin fokus kepada adab sesama manusia, tapi kita lupa adab kepada baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jika kita berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fokuslah kita berziarah. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang lain, perbuatan yang bisa melalaikan kita daripada adab-adab berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia, atau perbuatan yang akan menghilangkan pahala daripada berziarah itu sendiri. Kemudian jika kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, juga di antara adabnya adalah membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Sebagaimana juga di antara adabnya ikhwatul Islam adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bermohon kepada atau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk mengoreksinya, apalagi dikala kita berada di kota Madinah, berada di perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hak yang harus kita jaga, dan Allah pun ada hak yang harus kita jaga. Di antara salah satunya adalah bersumpah hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak kaum muslimin yang kita dengarkan mereka bersumpah dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menyebutkan, man kana minkum halifan falyahlif billah.
Nabi menyebutkan barang siapa di antara kalian yang bersumpah, maka jangan bersumpah dengan yang lainnya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh bagi kita mengatakan demi Rasul? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau dengan izin Rasul? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang betul ini tidak boleh. Tidak ada. Hak Allah tidak boleh hambanya bersumpah kecuali dengan namanya. Kecuali dengan namanya. Hak Rasulullah SAW juga ada. Salah satu hak Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh sebagian manusia, dijadikan untuk Nabi SAW adalah mereka bersumpah dengan nama Rasulullah demi Rasulullah. Misalnya ada di antara kita mengatakan, saya nanti ingin berkunjung ke perkuburan Nabi kalau Nabi izinkan. Boleh tidak kita mengatakan kalau Nabi izinkan? Boleh atau tidak? Kalau Allah izinkan, kenapa harus Nabi izinkan? Bukankah kalau Allah yang izinkan? Artinya ikhwatul Islam, kita juga harus menjaga hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga kita harus menjaga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kewajiban-kewajiban lain yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Begitu juga ikhwatul Islam, kami mohon maaf karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Di dalam bahasa Arab ada wasan, ada sanam. Kalau sanam itu adalah yang berbentuk manusia. Apabila ada orang yang menyembah misalnya yang berbentuk, maka itu disebut dengan sanam. Tapi apabila ada orang yang menyembah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah dan dia tidak berbentuk, maka itu disebut dengan wasan. Maka Nabi SAW memilih kalimat wasan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Artinya ikhwatul Islam, karena Nabi sendiri yang menyebutkan demikian, bahkan Nabi berdoa kepada Allah, maka Nabi menyampaikan kepada umatnya, terutama di dalam masalah kecondongan hati manusia. Hati kita ini ikhwatul Islam, apabila sampai di perkuburan Nabi SAW, maka kita akan mengingat bagaimana memori-memori yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Kita akan ingat bagaimana sejarah Nabi. Namun jangan sampai syaitan mengganggu kita di sana. Bagaimana cara syaitan mengganggu kita dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi? Jangan ada di antara umat Nabi SAW sesampainya di perkuburan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, mudahkan urusanku. Ya Rasulullah, lancarkan rezekiku. Ya Rasulullah, kabulkan permintaanku. Ya Rasulullah, berikan ini dan berikan itu. Boleh tidak kita mengatakan yang demikian? Boleh atau tidak? Kita sudah ada janji dengan Allah. Janji yang tidak boleh kita pungkiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji kita dengan Allah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ada kaum muslimin, kalau mereka ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka berziarah ke perkuburan, kemudian mereka mengatakan setelah berziarah, ya Allah, aku datang ke kota Madinah, kemudian aku berziarah ke perkuburan Nabi-Mu. Kami mengucapkan salam dan mengucapkan salawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, dengan kami melakukan kebaikan ini, ampunkan dosa kami, mudahkan urusan kami, berikan syafaat Nabi kepada kami. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta ya ghulam. Nabi mengatakan, ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin meminta apa saja, meminta keturunan, terutama bagi kita yang belum diberikan keturunan, meminta kesehatan bagi kita yang mungkin sakit-sakitan, meminta dimudahkan jodoh bagi kita yang masih jomblo misalnya, meminta semuanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Rasulullah SAW, karena itu lewat batas daripada hak Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan untuk Nabi SAW. Itu juga diantara adab yang dianjurkan bagi kita melakukannya ikhwatul Islam dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kemudian juga kita harus mengetahui, dan ini adalah cerita lama, terutama bagi kita yang dulu mungkin ada sebagian kaum muslimin yang mereka pernah melakukan umrah atau haji 30 tahun yang silam, tahun 90-an lah, kira-kira lebih tahun 90-an. Apakah ada di antara kita di sini yang pernah datang ke Mekah Madinah tahun 90-an? Kami juga tidak pernah datang, karena kami pada waktu itu masih ingusan. Artinya ikhwatul Islam, mungkin rata-rata di antara kita belum ada
ada yang datang pada tahun 90-an. Kami mendengarkan cerita sendiri ikhwatul Islam dari mereka yang datang melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun ini. Dulu perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan perkuburan Nabi sekarang. Dulu perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka, nggak dikunci, nggak ada pagarnya, memang terbuka, sehingga setiap bagi mereka yang berziarah, mereka langsung bisa melihat perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Tapi sekarang kenapa harus ditutup, Ustaz? Kenapa harus dipagar berlapis-lapis di pagarnya? Karena dulu ketika perkuburan Nabi terbuka, banyak surat cinta di dalamnya. Kita tahu apa arti surat cinta di dalamnya? Ada yang menulis surat, ya Rasulullah, aku belum punya keturunan, berikan keturunan kepadaku. Itu namanya surat cinta di perkuburan Nabi. Jangankan di perkuburan Nabi, kalau kita nanti pergi ke Mekah Mukarramah, maka ada sebuah tempat yang namanya Jabal Du'a. Ada namanya Jabal Du'a, atau yang lebih kita kenal dengan Jabal Arafah atau Jabal Ilal. Banyak namanya. Ada yang menyebutkan Jabal Rahmah, ada yang menyebutkan Jabal Du'a karena memang berdoa kita di sana, atau banyak kaum muslimin berdoa di sana. Ada Jabal Arafah karena berada di Bukit Arafah, ada Jabal Ilal. Jadi banyak namanya. Kalau kita pergi ke sana, apa yang akan kita jumpai? Banyak surat cinta di sana. Misalnya di sana, misalnya bagi mereka yang ingin menikah, fulan, fulana, atau ada foto yang dititipkan di sana, atau ada kertas yang dititipkan di sana, sehingga membuat pemerintah yang ada di sini kewalahan untuk membersihkannya setiap hari. Setiap hari itu yang dilakukan, membersihkan surat-surat cinta yang ada. Itu baru di bukit atau di Jabal Du'a atau di Jabal Rahmah. Bagaimana dengan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dulu di perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak suratnya. Ada orang yang sengaja ikhwatul Islam, dia berziarah ke perkuburan Nabi. Ini cerita lama ya. Kenapa akhirnya perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikunci, ditutup sedemikian rupa? Karena untuk menghalangi manusia melakukan yang demikian. Ada orang kalau dia datang ke sini, dia membawa pakaiannya, kalau bahasa kitanya sorbannya seperti ini misalnya, atau imamahnya, kemudian diusapkan di perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan di perkuburan Nabi, di pintu Madinah saja, di pintu Masjid Madinah saja banyak yang melakukan demikian. Jangankan di pintu Madinah, di Ka'bah saja banyak yang melakukan demikian. Dibawa pakaiannya, diusap-usapkan pakaian tersebut. Tiba-tiba dikala mereka sampai di rumahnya, mereka mengatakan, ini adalah pakaian yang barokah, harganya sekian. Akhirnya dijadikan sebagai ladang bisnis. Iya atau tidak? Artinya apa ya pada Islam? Banyak orang yang menyalahgunakan. Banyak di antara kaum muslimin yang salah menggunakan. Untuk apa mereka datang ke kota Madinah? Untuk apa mereka datang ke kota Makkah Mukarramah? Makanya setiap kali melaksanakan ibadah haji, kita lihat di antara salah satu melaksanakan ibadah haji, maka kiswah itu akan diangkat selalu. Kiswah itu akan selalu diangkat. Kenapa ya Fadil Islam? Karena banyak kejadian. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mencuri kiswah. Jauh-jauh datang ke Makkah Mukarramah hanya ingin mencuri kiswah. Dipotongnya kiswah, dibawanya ke daerahnya, kemudian dijual. Ini kiswah dari Ka'bah. Siapa yang mau beli? Begitu juga ada orang yang banyak di Fadil Islam. Begitu juga dengan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berdoa kepada Allah, mengucapkan salam dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melakukan ini, bukan melakukan itu. Banyak yang kita saksikan demikian keadaannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan dijadikan sebagai wasan. Wasan itu artinya apabila ada orang yang menyelewengkan ibadah, yang ibadah itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan wasan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya, karena yang melakukan perkara itu ikhwatul Islam adalah umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kenal dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi 5 hari sebelum meninggal. Dan nanti insyaAllah akan kita bahas tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum meninggal, karena Nabi meninggal di hari Isnin atau di hari Senin, berarti 5 hari sebelumnya hari Kamis. Di hari Kamis ini Nabi mulai merasakan sakit yang luar biasa. Dan Nabi lebih banyak tidak sadarkan diri daripada sadarnya. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mukanya. Kenapa? Karena kesakitan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang berat. Kemudian di kuatal Islam, jika Nabi menutup mukanya karena sakit yang begitu berat dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itulah Ummu Habibah, Ummu Salamah,
Begitu juga dengan istri Nabi yang lainnya bercerita kepada Nabi SAW. Apa yang mereka ceritakan? Karena istri Nabi ini, Ummu Habibah misalnya, Ummu Habibah itu adalah orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Begitu juga dengan Ummu Salamah misalnya, yang hijrah ke Habasyah. Ummu Habibah itu adalah istri yang dinikahi oleh Nabi SAW. Nabi berada di Madinah dan dia berada di Habasyah. Sehingga sebagian para ulama, dan ini selalu kami menyebutkan, terutama fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini, apalagi setelah terjadinya wabah yang melanda kaum muslimin, ada yang namanya nikah online. Nah, nikah online itu ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, ada hukum asalnya, yaitu pernikahan yang terjadi antara Nabi dengan Ummu Habibah. Nabi berada di Madinah, Ummu Habibah berada di Habasyah, dan Nabi menikahi Ummu Habibah, dan selesai pernikahan mereka, padahal mereka tidak bersua dan tidak berjumpa, hanya melalui perantara saja. Maka dengan itulah para ulama mengatakan kalau ada yang menikah, kemudian mereka dihalangi oleh tempat yang jauh misalnya, maka boleh bagi mereka menikah secara online misalnya, dengan video call ataupun yang semisalnya. Diambil dari kisah Nabi dengan Ummu Habibah. Nah, intinya kepada Islam, Ummu Habibah ini dulu dia lama tinggal di Habasyah. Habasyah itu adalah daerah yang dulu dipimpin oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah orang Nasara dulunya, dan umatnya adalah orang yang beragama Nasara. Kemudian pada akhirnya Raja Najasyi ini dia masuk ke dalam agama Islam tanpa memberitahukan kepada rakyatnya. Kemudian di kota Islam, Ummu Habibah bercerita kepada Nabi, dan Nabi mendengarkannya. Kisah ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Apa kata Ummu Habibah? Dulu kami di Habasyah, kata Ummu Habibah kepada Nabi, dan Nabi sedang menutup mukanya. Dulu kami dikala berada di Habasyah, kami melihat ada di gereja patung, ada ini, ada itu, banyak. Diceritakan semuanya oleh Ummu Habibah. Sebagaimana di gereja-gereja yang ada patung, ada ini. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, setelah Nabi membuka penutup mukanya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah akan melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan perkuburan nabinya sebagai masjid. Apa maknanya ya kuatal Islam? Masjid itu bukan hanya dijadikan ada bangunannya. Masjid itu tidak mesti ada bangunannya. Masjid itu artinya secara umum apabila kita beribadah di sana, dan Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid, bahwa bumi Allah ini semuanya masjid kecuali 2. Yang pertama perkuburan, dan yang kedua adalah tempat kita buang hajat. 2 inilah yang tidak boleh dijadikan masjid. Artinya apa ikhwatul Islam? Selain 2 tempat ini, dimanapun kita berada, beribadahlah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah, tidak menjadi masalah, kecuali 2 ini. Salah satunya adalah perkuburan. Maknanya ikhwatul Islam, berarti di antara tradisi orang-orang sebelum kita, terutama orang Yahudi dan orang Nasara, apabila mereka menemukan perkuburan orang saleh, apabila mereka menemukan perkuburan para nabinya, mereka jadikan di sana tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan masjid. Makanya Nabi SAW betul-betul mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihim rajulun saleh. Mereka itu adalah suatu kaum yang apabila meninggal orang-orang saleh, ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan nabinya dan orang-orang saleh dari kaumnya sebagai masjid, artinya dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi itu semuanya adalah masjid kecuali 2, perkuburan dan tempat kita buang hajat. Artinya ikhwatul Islam, bahwa dikala kita berada di perkuburan Nabi SAW, ada kewajiban yang harus kita jaga, ada hak-hak yang harus kita hormati, terutama untuk menghormati baginda Nabi yang mulia SAW. Walaupun kita berziarah ke perkuburan Nabi, berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka Nabi tetap wajib kita jaga kehormatannya. Jangan mengangkat suara di sana, jangan menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Lakukanlah hal-hal yang membuat Allah bangga kepada kita, dan Rasul pun sayang kepada kita ketika kita berziarah ke perkuburan Madinah. Dan insya Allah Islam, besok kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ini berkaitan dengan perkuburan Nabi SAW, di mana Nabi dikuburkan, bagaimana Nabi dikuburkan, kemudian kapan Nabi diwafatkan, kemudian apa alasan Nabi SAW wafat, dan bagaimana sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami.
Kalau ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Kita dahulukan yang lebih tua ya. Mana yang lebih tua? Atau yang mengaku lebih tua juga boleh. Mana? Silakan Pak. Yang pakai ketiak ya silakan. Angkat suara sedikit ya. Tentang Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Baik. Berapa hari lagi tinggal di Madinah? Karena besok kita baru akan start nih. Ini hari terakhir ya, berarti nanti cari di internet, dengarkan di internet ya, karena jawabannya panjang. Kenapa demikian? Karena itu harus dibahas dari awal. Mulai dari Nabi wafat atau mulai dari Nabi lahir. Bagaimana Nabi lahir, kemudian Nabi wafat. Kalau ada di antara kita yang ingin memperingati hari kelahiran Nabi, ikhwatul Islam, maka di antara caranya ada lakukan sebagaimana yang Nabi lakukan. Karena pembahasan yang pertama, kapan Nabi lahir, tidak ada di antara kita yang memastikan kapan Nabi lahir. Kenapa kita tidak bisa memastikan kapan Nabi lahir? Karena belum ada tanggal Hijriah pada waktu itu. Bisa diperhatikan baik-baik. Kapan ada kalender Hijriah? Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi lahir, apakah orang-orang sudah tahu bahwa itu adalah Nabi? Belum lagi, tanda-tanda iya, tapi tidak ada yang memastikan itu adalah Nabi. Sehingga mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Walaupun ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, kalau ada di antara kita yang ingin mengetahui tentang kelahiran Nabi SAW, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berpuasa setiap hari Senin. Itulah orang yang ingin mengetahui bagaimana kelahiran Nabi SAW, yaitu dengan berpuasa. Kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka berpuasalah 1 kali dalam 1 minggu. 1 kali dalam 1 pekan kita wajib berpuasa atau dianjurkan berpuasa. Kenapa demikian? Karena Nabi ditanya, kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Nabi SAW? Hari Senin itu hari yang spesial bagi Nabi SAW. Hari Senin hari Nabi lahir. Hari Senin hari Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul. Hari Senin hari di mana Nabi wafat. Nah, dikala Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa di hari Senin? Dzalika yaumul wulidtu fihi. Hari itu adalah hari yang aku dilahirkan. Sehingga para ulama menyebutkan kata sepakat hari kelahiran Nabi SAW hanya 2. Yang pertama tahunnya disebut dengan tahun gajah. Yang kedua disebut dengan harinya, hari Senin. Sedangkan pendapat yang lain itu tidak ada kata sepakat dari para ulama. Dan kita tahu sebuah kaidah yang sangat luar biasa dalam agama. Idza wujida al-ihtimal saqata al-istidlal. Apabila ada kemungkinan, maka tidak boleh bagi kita memastikan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut. Sehingga perbedaan yang paling banyak sekali dikala kita membahas tentang sejarah para ulama, dikala mereka mengarang tentang Nabi SAW, kapan Nabi SAW dilahirkan. Oke lah, kalau seandainya kita ingin memperingatinya, silakan. Tapi dengan berpuasa setiap hari Senin, jelas? Karena Nabi yang melakukan demikian. Baik. Bagaimana kita menegur apabila ada kawan-kawan yang mungkin kurang adab dikala berziarah ke perkuburan Nabi SAW? Ikhwatul Islam, kewajiban kita bersama sebelum kita melakukan suatu ibadah adalah menyebutkan kisi-kisi apa yang akan kita lakukan dalam ibadah tersebut. Misalnya nanti kita umumkan, nanti kita akan berziarah ke perkuburan baginda Nabi SAW. Sesiapa yang ikut berziarah, maka ingat poin-poin berikut. 1, jaga adab kepada Nabi. Bagaimana caranya? Jangan angkat suara. Kalau bisa HP pada waktu disimpan dulu. Kemudian baca doa. Jadi bagaimana cara menegurnya? Yaitu dengan melakukan persiapan. Nah, kalau seandainya kita tidak ada persiapan, atau ketika kita berziarah, kemudian kita lihat ada orang yang kurang beradab di sana, ada orang yang kurang beradab dikala berziarah ke perkuburan Nabi SAW, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan sesuai dengan arahan dari Nabi. Apabila kita melihat sesuatu yang salah, maka boleh kita ingkari dengan tangan. Kalau kita bisa pegang, jangan lakukan demikian. Yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan hati. Jadi kita tidak semuanya satu di dalam melarang atau memberikan nasihat kepada kawan. Apalagi di kota Madinah, kota Islam, maka nasihat tersebut sangat dibutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kewajiban kita, kalau bisa kita mengucapkan dengan kata-kata, ucapkanlah. Diterima atau tidak, itu urusan lain. Kalau kita tidak bisa mengucapkannya, maka ingkarilah dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman. Dan itu adalah iman yang lemah, kata Rasulullah SAW. Artinya, kewajiban kita hanya memberikan teguran, nasihat.
apabila ada orang yang kurang beradab di perkuburan Rasulullah SAW, dan semoga semua kita betul-betul bisa menjaga adab di kala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan terakhir? Tanya Kota Islam, ada yang bertanya? Tanya Kota Islam, silakan. Barakallahu fikum ya Fathul Islam. Untuk menjaga adab-adab tadi, apakah hanya di kala kita masuk di Bab Salam atau di depan juga? Karena biasanya ada sebagian yang berziarah hanya di bagian depan saja. Semuanya, dimanapun di kala kita berziarah ke perkuburan Nabi, wajib kita menjaga adabnya. Dan tujuan kita Fathul Islam adalah untuk menghargai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Fathul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana akhir cerita Nabi untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita, ampunkan dosa kita. Bagi kita yang ke Mekah, semoga dijadikan umrah yang mabrurah. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan, berikan kesehatan, kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله